Kiamat tiba. Aku tak timbun stok, malah beli HP terbaru termahal. Karena setelah hitung mundur usai, benda terakhir yang disentuh akan jadi item sakti. Zombie gigit aku? Mana mungkin. Aku punya antivirus. Belakang kepalaku masih terasa sakit digigit zombie hidup-hidup. Aku terpaku lama. Baru sadar aku terlahir lagi, jam 18 tepat, dari kehidupan lalu. Sebelum suara mesin itu muncul. Tak sempat pikir lagi, aku bawa kunci ke mall terdekat. Kapasitas terbesar, HP terbaru terbaik. Tak usah lihat harga, cepat, makasih. Pegawai antusias menyerahkan HP baru. Saat hendak bayar, seseorang merebut HP itu, disusul bentakan marah. Lo sakit ya? Gaji bulanan lo berapa? Beli HP semahal ini. Itu suara pacarku, Ren Jian, dan rekan kerjanya, Wang Yue. Mereka juga dua sampah yang dorong aku ke zombie. Tapi sekarang bukan waktunya ribut. Aku tahan amarah, berusaha tenang. Ren Jian, uangku bukan urusanmu. Itu HP ku, balikin sekarang. Gak bisa. Lo terlalu boros. Nanti gimana beli mobil dan rumah? Masa aku yang nafkahin lo? Uangmu harus ku pegang. Kita putus, balikin sekarang. Cuma gara-gara HP mau putus. Gak nyangka lo sevulgar itu. Lihat Yue Yu, hemat dan sederhana. Belajar darinya. Wang Yue berkedip manja. Ajian, jangan marahi Kak Pa. Dia kan bukan sekantor sama kamu. Jadi tak tahu kamu capek kerja. Tentu tak bisa perhatian sepertiku. Di kehidupan lalu, saat hitung mundur berakhir, aku bersama Ren Jian, item sakti yang bangkit, adalah pisau super tajam, dan korek yang bisa menyembur api. Berkat dua item tempur itu, kami susah payah bertahan hidup, dan dapat sedikit stok, sampai Wang Yue datang. Item saktinya gunting kuku, dia ingin ikut Ren Jian. Katanya tak masalah berbagi pria. Ren Jian tentu girang sekali, toh ini sudah kiamat, tak ada hukum nikah lagi. Aku langsung menolak, dan minta putus. Cukup jadi sekutu. Mereka mesra di depanku. Aku cuekin saja setiap stok yang didapat. Kubagi adil sesuai kontribusi. Tapi saat stok makin langka, mereka mendorongku ke zombie hingga aku digigit mati. Aku melirik waktu. Sudah pukul jam 18:25 menit. Tinggal 35 menit lagi. Kiamat akan tiba. Aku hendak merebutnya, tapi Ren Jian menutup saku rapat. Bahkan mau memukulku. Meski kita putus, aku sering traktir makanan. Juga kasih bunga. Harus ganti uangku dong. HP lamamu ku tahan. Aku benci dulu begitu bodoh. Aku mau panggil satpam pas ada polisi lewat. Mataku langsung berbinar. Aku buru-buru berteriak, tolong, mau lapor. Polisi itu dengar teriakan, lalu cepat menghampiri kami. Aku tunjuk Ren Jian, Pak Polisi, dia merampas HP ku. Saat lihat polisi, Ren Jian langsung senyum canggung. Bukan, dia pacarku. Kami cuma bercanda. Setelah polisi pergi, aku cepat bayar. Saat keluar bawa HP baru, jantungku masih berdebar. Saat menuju motor listrik, terdengar ejekan Ren Jian dan Wang Yue. Kak Qian itu keterlaluan banget. Beda denganku yang sayang kakak. Dia berani lapor kalau polisi. Nanti tak berlutut minta maaf, aku takkan balikan. Sesampainya di rumah, aku langsung mode unduh gila. WeChat, Meituan, Taobao, Pinduoduo, Xianyu, semua aplikasi populer. Tak ada yang terlewat. Termasuk berbagai game. Semua ku install. Bahkan karena memori masih cukup, aku unduh beberapa drama juga. Setelah semua selesai, waktu menunjukkan jam 18:59 menit. Kiamat tiba. Sebelum hitung mundur berakhir, benda terakhir yang disentuh tiap orang akan jadi item sakti. Aku menggenggam HP erat. Dari luar jendela, terdengar orang berteriak di bawah. Acara TV apa ini? Bercanda bareng radio ya? Mungkin saja. Jangan main HP, cari benda buat menyerang cepat. Saat hitung mundur habis, energi besar mengalir ke tubuhku. HP masih diam di tanganku. Dengan satu pikiran, layar HP melayang di udara. HP ku benar-benar jadi item sakti. Aku coba buka Meituan pesan paket ayam. Detik berikutnya, ayam goreng harum muncul. Tiba-tiba muncul di meja depanku. Bersamaan itu, muncul tulisan kecil di samping app. Pemakaian hari ini, 1% orang yang belum alami kiamat takkan paham betapa bahagianya bisa makan. Saat itu Ren Jian mengirim panggilan video. Aku mengangkatnya. Begitu tersambung dia langsung mengejek.
Kiamat datang. Ada makanan gak? Karena kita bisa punya kekuatan. Hewan dan tumbuhan pasti bermutasi. Sekarang mau timbun stok pun terlambat. Kelihatannya stok makananmu banyak. Itu juga berkatmu. Bukannya kau mau pindah ke tempatku. Alamat camilanmu semua diganti ke sini. Stokku cukup buat setengah bulan. Jadi telepon ini buat bagi makanan. Mimpi saja. Wang Yue masuk kamera. Siapa suruh kamu putus dari Ajien? Pria sebaik itu. Jangan harap dia melindungimu lagi, atau dapat jatah makanan dari kami. Itemmu apa? Aku melirik sekeliling, lalu asal bilang. Saat suara itu muncul aku sedang tidur. Jati yang kusentuh selimut tidur. Selimut? Itemmu selimut? Dia hendak mengejek lagi, tapi video tiba-tiba terputus. Aku ditarik ke sebuah grup. Nama grupnya Grup Pengumuman Resmi. Anggotanya lebih dari 10.000. Apa ada yang punya item komunikasi? Ucapan admin berikutnya membuktikannya. Halo semuanya, saya dari Humas ZF. Nama saya Xiao Zhou. Item saya terkait komunikasi. Bisa menarik satu wilayah ke satu grup. Agar mudah memberi pengumuman resmi dan agar kalian cepat tahu kondisi terbaru luar sana. Makanya kalian kutarik masuk. Sekarang, ubah nama profil kalian menjadi nama item sakti masing-masing. Contoh, Palu Besar Jiang Wei. Ada rekan di kantor kami yang memegang struk pesanan saat hitung mundur habis. Jadi, dia bisa kirim barang tepat ke nama profil. Setiap yang sudah ganti profil akan mendapat paket bantuan dari ZF. Jangan panik, kami akan berusaha jaga pasokan. Diperkirakan tiap 3 hari sekali. Aku juga ganti profil jadi selimut tak sampai beberapa detik. Sebuah kantong belanja muncul begitu saja. Isinya 1 dus mie instan, beberapa botol air dan sayuran. Beberapa detik kemudian, Wang Yue langsung tag aku dan Xiao Zhou. Selimut sakti itu seperti apa ya? Lebih hangat kah? Mau tanya penanggung jawab, orang dengan item tak berguna begini juga dapat jatah sumber daya. Situasi luar masih belum jelas. Zombie seperti di film bisa muncul kapan saja. Stok harus diprioritaskan untuk orang penting. Benar. Nanti lawan monster pasti mengandalkan kami yang punya item tempur. Aku usul pembagian stok berdasar kekuatan item setelah grup hening sesaat. Banyak orang ikut setuju. Yang berkontribusi besar harus dapat lebih. Kalau tidak, saat lawan monster nanti, kalau kami kehabisan tenaga gimana? Kasih sedikit ke orang tak berguna itu masih boleh sih. Tapi kami harus dapat 2 kali lipat. Saat itu muncul notifikasi grup, sumpit Bing dan coba ubah profil. Gagal, poin grup dikurangi 1, sisa 9. Sikat gigi Liu Ruyan, gagal ubah profil. Poin grup dikurangi 1, sisa 9 poin. Sepertinya admin membatasi profil sekali ubah, agar nama item tak bisa diganti-ganti. Tapi poin grup itu apa? Ada yang membelah aku, tak bisa selesaikan secara pribadi. Sekarang gara-gara kalian, orang tak bersalah ikut kena. Kalau tahu diri, keluar saja dari grup. Lihat pesan itu aku bingung. Aku salah apa? Aku mau membalas. Tapi admin bicara, setiap warga punya hak yang sama atas bantuan. Jangan memancing masalah di grup. Melanggar akan dikeluarkan. Poin awal tiap anggota adalah 10. Melanggar dikurangi. Berkontribusi ditambah. Nanti bisa ditukar barang, senjata, dan lain-lain. Admin boleh cari stok sendiri. Pada prinsipnya ZF tak membatasi kebebasan. Tapi menurut info yang ada, luar tidak aman. Sebaiknya hindari keluar rumah. Aku melihat jam. Saat itu jam 19:30. Setelah berpikir, aku chat Xiao Zhou. Mulai jam 8 suhu akan turun. Turun 2 derajat tiap jam. Tolong beritahu semua orang agar bersiap. Xiao Zhou langsung menelepon. Nada suaranya penuh antusias. Itemmu terkait ramalan ya? Aku tahu ini karena aku terlahir kembali. Tapi ada alasan lain kenapa detail sekali. HP mana yang tak punya fitur cuaca? Bukan begitu, cuma kebetulan tahu cuaca. 3 hari pertama suhu turun sampai minus 50 derajat Celcius. Mulai hari keempat masuk fase panas. Naik terus hingga 50 derajat Celcius. Berlangsung 3 hari juga. Hari ke-7 hujan deras. Cuma tahu itu, aku hanya bisa lihat cuaca seminggu. Terima kasih atas infonya. Jika terbukti benar, aku langsung tambah poinmu. Dia segera membuat pengumuman grup dan bilang info itu dariku. Selain itu,
Demi kebutuhan barter, ditambahkan tombol tukar di fitur grup. Anggota bebas berdagang. Sebagian orang yang baru datang ke kota, yang belum sempat belanja, mulai pasang info pencarian barang. Aku bayar 10.000 yuan untuk 2 selimut tebal dan 2 jaket musim dingin. Aku tukar 3 botol air, roti, dendeng, dan lain-lain dengan jaket tebal. Awalnya aku tak peduli, tapi satu pesan menarik perhatianku. Paman dan bibi sekalian, di rumah hanya ada aku dan nenek. Kami tak punya selimut tebal. Uang jajanku cuma tabungan 103,6 yuan. Bisakah jual satu selimut padaku? Setelah berpikir, aku bilang, tambah aku dan kirim lokasi. Di sana dia terus berkata dengan gembira, "Makasih kak, makasih banyak kak." Wang Yue muncul lagi dan tegaku, "Item selimutmu. Jangan-jangan bisa bikin selimut ya? Kamu mau goreng nama selimut? Supaya kami tukar perlengkapan bagus. Jangan tertipu wanita ini. Jelas itemnya cuma selimut. Tapi tahu cuaca seminggu ke depan. Jelas dia bohong. Bahkan pesan minta tolong tadi. Pasti akun palsunya sendiri." Banyak orang percaya kata Wang Yue. Lalu beberapa orang ikut memakiku. Dasar perempuan. Orang sudah panik begini malah cari untung dari bencana. Kalau nanti benar suhu ekstrem, mana mungkin jual selimut cuma 100 yuan. Sampah banget. Admin, usir orang begini dong. Aku malah tertawa. Aku baik-baik kasih info cuaca, biar semua lebih waspada, malah kena maki tanpa alasan. Mana bisa ku terima? Iya, aku penipu kok. Jangan beli selimut ya. Oke, jangan beli. Bagus. Nanti saat jadi patung es, semoga tetap segarang itu. Setelah anak itu menambahku, dia langsung mentransfer uang kepadaku. "Kak tinggal di mana?" Padahal di grup bilang begitu. "Kakak tak takut aku penipu. Nenekku sudah tua. Aku tak bisa ambil risiko. Kirim alamatmu saja, simpan uang ini. Nanti kalau kiamat selesai bisa beli makanan." Setelah kirim alamat, bocah itu berkata, "Makasih, Kak." "Kak, kiamat bakal berakhir." Aku juga tak tahu. Aku membuka aplikasi Bao, tertulis 0/100. Tapi saat ku pilih selimut dan memasukkan alamat bocah itu, sistem memberi peringatan. 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 Error program. Aku tertegun. Lalu mencoba alamatku sendiri. Detik berikutnya selimut jatuh ke lantai. Muncul tulisan kecil, "Cheat super kuat hanya untuk pemilik. Terima kasih atas kerjasamanya." Aku cepat menerima aturan ini. Lalu melihat selimut yang ku beli sebelumnya. Selimut ini harusnya bisa kukirim ke bocah itu kan? Saat hendak memakai fitur barter group, tiba-tiba terpikir. Aku mencoba memanggil Shawa. Robot kecil muncul. Aplikasi apa yang bisa membantuku mengirim selimut ke orang lain? Mohon tunggu. Shawa sedang mencari untuk Anda. Anda bisa memakai fitur kirim di Shin. Aku membuka aplikasi Shin, lalu mengarahkan HP ke selimut dan menekan kirim. Selimut langsung lenyap. Detik berikutnya bocah itu mengirim pesan. Nada suaranya sangat gembira, "Kak." Aku cuma lihat, swoosh, selimutnya muncul di rumah kami. Kak hebat banget. Setelah itu aku memesan banyak makanan. Diawali secangkir teh susu hangat untuk tiap rasa. Tak peduli pesan berapa banyak jumlahnya, tetap dihitung 1 kali pemakaian per hari. Tak kusangka si pelit dan miskin sepertiku bisa bebas minum teh susu di kamar. Tapi teh susu saja tak cukup. Aku juga pesan buah dari berbagai daerah. Persik dan mangga, blueberry dan ceri, durian musangking dan lainnya. Seperti sulap, satu persatu jatuh di meja. Aku juga pesan makanan khas dari mana-mana. Setelah makan malam, aku rebahan nyaman di kasur sambil membaca chat grup. Lalu kulihat pesan yang sangat pamer. Entah kapan bisa keluar lagi. Terpaksa harus hidup hemat. Foto yang dikirim, lobster, kepiting raja, foie gras, dan lain-lain. Dia juga memamerkan interior rumahnya mewah berkilauan. Jelas terlihat sangat kaya. Bahkan memamerkan gudang persediaannya penuh bahan makanan. Sampai bikin orang iri. Sudah kiamat masih pamer. Sama saja lempar daging ke sarang serigala. Grup hening beberapa detik. Lalu seseorang berkata sinis, "Bro, kelihatannya kaya raya ya. Boleh tahu alamatnya? Nanti kalau kiamat selesai mampir ya." Kira aku bodoh karena kaya? Haimpe, ku beritahu kalian. Saat hitung mundur selesai,
Aku memegang sertifikat rumah. Villa ini hanya mengakuiku sebagai pemilik. Kalau pendatang luar, tak takut mati. Coba saja. Cara pikir orang kaya memang beda. Salut, salut. Andai tahu, aku juga pegang sertifikat rumah. Tapi itu rumah mewah. Level item setelah bangkit. Mana sama dengan rumah biasa kita. Tak lama kemudian ada yang bertanya. Apa kalian merasa sedikit lebih dingin dari tadi? Ya, sedikit. Tapi masih wajar. Jangan-jangan dia benar. Kalau benar turun sampai minus 50 derajat Celcius, kita memang harus berterima kasih karena sudah mengingatkan. Wang Yue tak tahan melihatku dipuji. Pakai otak sedikit dong. Malam hari memang makin dingin. Ren Jian juga muncul. Si Bupa ini, mantan pacarku, gajinya kecil lagi. Hari ini malah beli HP terbaru. Pasti lagi kekurangan uang. Makanya menipu kalian. Jadi begitu. Hatinya hitam sekali. Tak punya hati nurani. Aku malas berdebat. Karena sedang pesan generator, AC sentral dan alat pemanas lainnya. Barang sebanyak ini taruh di mana? Terdeteksi di HP Anda. Ada game simulasi bangun rumah. Anda bisa mendekor rumah di game. Lalu klik terapkan ke dunia nyata. Aku benar-benar terkejut. Setelah sadar, jariku langsung bergerak cepat. Tak lama kemudian jadi sebuah mansion. Aku menekan tombol gunakan, sesaat kemudian villa persis seperti di game. Menggantikan apartemen kecilku. Pemakaian dekor hari ini 1%. Aku hampir menangis haru lagi. Siapa sangka, rumah kecil yang kubeli dengan hidup hemat dan cicilan besar dalam sekejap jadi villa impian. Bahkan bisa upgrade gratis kapan saja. Tengah malam, aku menyalakan drama sambil santai menikmati hotpot panas yang harum. Aku melihat keluar jendela, lalu bertanya pada Shawa, sekarang suhu berapa? Di luar minus 20 derajat Celcius, di dalam 20 derajat Celcius. Saat ku buka grup, sudah heboh. Aroba pemantik api Wang Yue. Semua gara-gara kami percaya omonganmu. Kami bahkan tak siap apapun buat hangatkan diri. Keluarga kami berempat. Sekarang sampai tak bisa bicara karena dingin. Keluar sini, kau harus kasih penjelasan. Kulihat itu orang yang dulu memakiku. Wang Yue dan Ren Jian pura-pura diam, tak bersuara sama sekali. Xiao Zhou berkata, menurut info pasti dari sumber lain, suhu memang akan terus turun seperti kata Bupa. Harap jaga kehangatan. Fitur tukar di grup tak dibatasi. Kalian bebas transaksi. Pemerintah sudah membenarkan. Grup makin heboh. Melihat pesan Xiao Zhou, banyak orang mulai tegaku. Tanya apa ada selimut lebih. Beberapa orang sangat sopan, menulis pesan panjang tentang lansia dan anak yang lemah di rumah. Aku hampir luluh dan setuju. Tapi kulihat indikator niat jahat di atas chat. Aku cuma tahu medsos ada tingkat keakraban. Ternyata setelah berevolusi jadi pintar begini. Bahkan ada penjelasannya. 0 sampai 60 masih aman diajak bicara. Di atas 60 disarankan menjauh. Orang-orang yang terus memujiku ini, ternyata niat jahatnya semua di atas 60. Aku langsung menolak. Maaf. Selimutku cuma cukup buat diri sendiri. Tak bisa bantu. Mereka langsung berubah sikap dan memakiku pelit. Lalu Ren Jian juga kirim pesan. Kekuatan selimutmu, apa bisa bikin selimut tanpa batas? Atau super hangat gitu? Kalau begitu kasih aku puluhan selimut. Aku balikan sama kamu dan lupakan soal kamu yang sok dulu. Aku santai membalas. Muka tebal amat. Kau pikir lebih berharga dari alat penghangat kiamat? Baiklah. Sekarang aku benar-benar paham dirimu. Aku tak minta gratis. Ku tukar 5 roti dan 1 botol air buat puluhan. Selimut ini cukup kan? Cepat dikit. Kau cuma punya ayam goreng. Gimana tahan lapar dan dingin nanti? Cuma 3 hari, malah kau untung. Enggak, kupikir aku rugi. Ku kasih 3 roti dan 1 air deh. Cepat kasih selimutnya. Aku hampir beku nih. Barang yang kubeli pakai uangku. Malah dipakai barter denganku. Kalau nggak mau tukar. Ku foto villa dan hotpot. Tak punya banyak makanan. Video call masuk lagi. Dia dan Wang Yue melotot. Napas mereka memburu. Kok kau punya makanan sebanyak itu? Buah, minuman, camilan. Dan rumahmu kok berubah? Aku keluar. Urusanmu apa, sayang? Dulu aku salah. Kau orang yang paling ku sayang. Pacarku satu-satunya. Aku marah bukan melarangmu beli. Aku cuma merasa barang itu harusnya aku beri ke kau. Sungguh, aku mau kasih kejutan. Aku mau diam-diam belikan HP baru. Ya, lalu jelaskan. Wang Yue di sampingmu itu. Ren buru-buru mendorong Wang Yue. Dia menabrak sesuatu keras. Tapi tak berani ngomong, malah minta maaf, Kak. Aku cuma kedinginan jadi begitu. Aku dan Ajian cemarkan kerja.
Gak ada apa-apa, Kak. Kasih aku makanan dan penghangat ya. Kau paling baik kan? Tiba-tiba terdengar jeritan di luar. Aku tutup video lalu melihat keluar. Zombie akhirnya muncul. Yang lebih mengerikan adalah info dari Xiao Zhou. Zombie berasal dari mutasi manusia. Artinya mereka juga punya item skill. Mulai sekarang, hindari transaksi sebisa mungkin. Cegah zombie melacak. Lewat transaksi, saat itu juga muncul pesan, tolong kami. Wanita Liu Jie itu zombie. Sepertinya dia punya skill lacak. Kami cuma bored terdengannya. Dia langsung datang ke rumah. Kami belum tahu ada zombie, jadi tak curiga. Baru buka pintu, dia langsung gigit leher Art kami. Kami sudah kirim tim, tahan pintu kamar dulu. Di tengah kepanikan, orang yang ku tak bicara santai. Keluar dan tutup pintu depan saja. Jangan bikin kacau, zombie ada di ruang tamuku. Kau mau aku mati ya? Orang yang tak mau kasih selimut. Memang tak punya hati. Aku santai membalas, karena zombie itu di depan rumahku. Malas meladeninya, aku bergerak, aktifkan antivirus. Dunia langsung hening. Kalian dengar jeritan tadi? Apa dari Bupa itu? Dia bilang zombie mengetuk pintu. Bukan aku. Aku tak tahu, zombie itu, kau apakan dia? Katanya dia tak mau hidup, jadi bunuh diri. Grup kembali sunyi, semuanya. Situasi makin parah. Kini ZF mengumumkan, mengajak pemilik item serang. Ikut basmi zombie, semua peserta dapat suplai tambahan dari ZF. Setiap zombie dapat 10 poin. Silakan daftar aktif. Dan tenang saja, tim profesional sedang menuju A10 untuk menyelamatkan. Hari demi hari berlalu, suplai dari ZF makin sedikit. Pada hari itu, pengumuman grup diperbarui lagi. Kali ini kabar baik. Tim penyelamat sudah tiba. Mulai operasi basmi zombie. Harapan sudah dekat. Tapi muncul pesan darurat lagi. Siapa di Shengjing? Ada tim terjebak di sana. Beberapa terluka. Mereka tak sanggup bertarung lagi. Ada yang punya item serang. Bisa bantu mereka? Mereka tim profesional pun kalah. Jangan-jangan zombie naik level. Katanya zombie bisa level up. Aku tak berani. Lagi pula terlalu jauh. Maaf, aku juga tidak. Nyawaku berharga. Aku tak mau ambil risiko. Aku punya rumah kosong di Shengning. Kukirim sandi dan lokasinya. Suruh mereka sembunyi lalu pulang. Mereka butuh obat kan? Meski aku tak berani ke sana, aku pemilik apotek di grup. Pakai fitur transaksi, kirim lokasinya. Xiao Zhou segera kirim lokasi. Disertai pesan memohon. Aku buka peta, lalu klik lokasi itu dan langsung teleport. Beberapa detik kemudian, aku saling melotot dengan tim itu. Kapten, mereka ragu-ragu, Anda bantuan dari jauh. Sekarang bukan waktunya berobat. Tunggu, kubersihkan dulu. Kubuka fitur antivirus HP, lalu tekan pindai. Ting, terdeteksi dalam 1 km. Ada 12 zombie level 1. 13 zombie level 2. Sangat berbahaya. Indeks aman, 40. Bersihkan. Aku melirik zombie, lalu santai memilih ya. Zombie lenyap. Ting, pembersihan selesai. Area sekitar sangat aman. Harap pertahankan. Halo, siapa nama Anda? Kapten Chen, tahu Sasungkan, marga Kubu. Terima kasih, Nona Bu. Seorang warga memakai drone dan mengirim rekamannya ke grup. Suasana grup langsung berubah. Item skill apa sebenarnya yang dimiliki wanita itu? Pantas dia berani pergi sendiri. Aku tarik semua kata hinaanku. Maaf, Kak. Huhu, Kak jadi idolaku. Aku tak peduli pesan grup itu dan mempercepat pulang. Cuaca ekstrem dingin sudah lewat 2 hari. Aku sudah bisa melihat cuaca berikutnya. Tanaman akan tumbuh liar.